Untuk kita semua, Shalom. Lebih luar biasa lagi, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Antusias, luar biasa, diberkati. Yes. Lebih luar biasa lagi dong untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Apa kabar saudara hari ini? Antusias, luar biasa, diberkati. Yes. Haleluya. Mungkin di antara kita di tempat ini ada yang baru pertama hadir beribadah di tempat kita. Oh haleluya, saya percaya di tempat ini adalah jemaat yang setia. Amin. Haleluya. Dan selama berlangsung kita ibadah, kita tetap memakai face mask ya, untuk SOP yang berlaku. Amin. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Kesempatan hari ini Tuhan, Kau memperkenalkan kami di tempat ini. Satu tujuan kami Tuhan hanya untuk meninggikan nama-Mu. Kami ingin Tuhan bersekutu erat dengan Engkau, masuk di hadirat-Mu yang kudus Bapa. Tidak pun satu kami di antara kami yang terluput, melainkan Tuhan pribadi lepas pribadi kami Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Kami ingin Tuhan merasakan hadirat Tuhan. Kami ingin dekat padamu Bapa. Untuk itu Tuhan, Engkau campur tangan setiap kehidupan kami. Seisi ruangan ini Tuhan Engkau tahirkan. Lawat kami Bapa dengan urapan-Mu ya Roh Kudus. Penuhi kehidupan kami Tuhan. Kami ingin memanggil-Mu ya Aba ya Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah menjadi Bapa kerinduan hati kami untuk selalu dekat dengan Engkau ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Rasakan hadirat-Mu.
yang kami pikirkan telah Engkau sediakan dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah yang kudus. Kami telah merasakan hadirat Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada diam dekat diri kami, Bapa, yang memberikan kami kekuatan, kemampuan Tuhan untuk selalu mempercayai setiap firman-Mu. Bagi Tuhan masa depan kami, Bapa, ada dalam genggaman Tuhan. Kami yakin, Bapa, setiap kami yang di tempat ini, Tuhan telah perhitungkan apa yang telah kami buat. Tuhan memandang apa yang telah kami buat. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa kami yang sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami akan siap meninggikan Engkau. Kami akan siap bersorak-sorak bagi nama-Mu. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala kemuliaan. Siap mau meninggikan nama Tuhan? Kita naikkan pujian ini. Iblis dikalakan.
mengisi setiap beri-beri rohani kami Tuhan, yang menjadikan kami kuat. Semakin Tuhan kami percaya bahwa Engkau ada dalam kehidupan kami. Kata hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi firman-Mu, pakai lebih lagi Tuhan otoritas daripada Tuhan, campur tangan daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Satu-satunya yang ku ada
pada pagi siang hari ini kami sempat datang di atas nama-Mu kami bertemu. Terima kasih berbagai bangsa Kau ya Tuhan Kau ciptakan. Kami datang bersama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah saat ini juga Roh Kudus akan hadir bersama dengan setiap kami tinggal di dalam setiap hati kami orang percaya, mengartikan setiap firman yang akan Engkau katakan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasih-Mu. Biarlah orang yang saat ini masih bekerja Tuhan, berkarya di tempat di masing-masing Tuhan, berkati mereka Tuhan. Ya, tunjukkan kasih setia-Mu kepada mereka terus menerus di dalam hidup orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah sesungguhnya memberikan kehidupan kepada setiap kami yang datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama kita katakan dan percaya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi kita berikan keberkatan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan dahsyat ya. Ya, Tuhan mengasihi setiap kita. Dan sebelum kita dijemput duduk, mari kita tegur sama kiri kanan kita. Engkau dahsyat, ya, Engkau dahsyat. Karena kejadian-Mu dahsyat. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih pemusiknya semua. Pada siang hari ini sangat sukacita. Ya, di dalam Tuhan selalu ada berkat yang melimpah. Ya, bukan materi maksudnya. Ya, maksud dalam sudut Tuhan itu adalah hidupnya selalu di full ya, full. Live to the full ya. Hidup ini adalah kesempatan maupun saat ini kita dilahirkan dengan sempurna, tapi ada juga yang cacat. Apakah mereka itu berdosa? Tidak ya. Karena sesungguhnya Tuhan mau nyatakan mujizat di dalam kehidupannya. Amin, saudaraku. Ya, saya percaya itu ya, mereka bisa melakukan walaupun mereka tanpa tangan, bisa main violin ya. Nggak ada kaki yang bisa juga seleb ya. Kalau panggil saya nggak bisa ya, karena saya takut air ada shark itu ikan hiu. Karena Jos dulu zaman kami 70 tahun dia makan orang ya. Jadi ada pikiran seperti itu yang ditanamkan. Tapi apa yang dikatakan Tuhan itu datang untuk bukan menghakimi, tetapi menyelamatkan. Katakan menyelamatkan. Menyelamatkan orang yang mungkin saat ini songkak hati, yang nggak usah lagi ada Tuhan. Ya, mungkin orang yang saat ini juga orang katakan sudah cukup. Ya, orang yang mungkin tidak mau sesuatu daripada Tuhan. Dia mau mengharapkan manusia, tapi Tuhan itu mau kita dipulihkan menjadi berkat ya. Bukan orang katakan ya kamu di sini mungkin dilahirkan karena ada kelebihan ya. Di sini kamu datang ke sini kelebihan kamu satu orang. Ya, di dalam rumah Tuhan terima semuanya ya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan pada hari ini yang kemarin kita dikabarin oleh 7 gereja ya. 7 gereja Salatiga kita sudah bahas ya. Satunya ialah yang minggu lalu adalah Pergamus semuanya bagus ya, rajin. Mereka tidak bisa koyakan ya, di imannya kepada Tuhan. Tapi jangan lupa dalam kehidupan mereka ada hal mereka relevan dalam hidup kita. Sesungguhnya ada, karena pada zaman-zaman dulu pun pernah terjadi. Saya percaya juga hari ini terjadi. Ya, saudaraku, setuju ya? Ya, itu adalah seperti di tengah-tengah mereka ada juga banyak kuil-kuil, tokong-tokong, penyembahan berhala, semua itu. Ya, kalau orang katakan sayangi saya saja. Kalau kamu sayang orang kedua, saya sangat tidak yang aku memaafkan kamu ya. Kamu orang yang dua hati ya. Kamu mengasihi mana-mana, kamu pilih yang mana satu ya. Kalau satu itu satu ya, jangan ada dua, karena diberikan sepenuhnya hati kita ya kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan di dalam hukum Torah itu katakan mengasihilah Tuhan ya, tidak lain daripada Dia. Jangan ada Allah yang kedua ya, mengasihi Dia seperti Dia juga mengasihi saat ini Anda dengan setiap saudara yang semua orang ya, orang baik, orang jahat, ya semua sayang. Amin. Tapi
tetap Tuhan tidak kompromi atau toleran dengan penyembah berhala. Ya, katakan penyembah berhala. Berhala itu apakah harus saya mengharap ke satu patung ataupun saya bercakap dengan pokok atau kubur atau batu? Nggak cukup setakat itu. Saya percaya John selesa juga buat kita akan menjadi seolah-olah berhala. Ya, berhala. Jadi jangan salah paham apa yang kita lihat hari ini. Ya, mohon kerjasama dari slide ya. Yang paling muda siapa nama? Joyce, thank you. Ya, hari ini kita selit juga maksa-maksa lah ya. Orang kata hari ini malam adalah paling tinggi ya, 1288 kalau Cina suka, karena 8 itu adalah kekayaan ya. Orang yang cari-cari itu, yang masih hidup di dunia ini semua cari-cari. Ya, cari-cari tapi dapat nanti gak bisa bawa ke surga, gak bisa bawa ke neraka. Ya, tanpa Tuhan kata, akulah jalan, kehidupan, kebenaran. Tidak orang yang ada datang kepada Bapa selain Dia. Yohanes 14 ayat 6, betul? Ya, haleluya. Dan hari ini marilah kita jangan sembah. Kalau kita sembah uang gitu, nanti dia bawa karena sembah akar uang itu adalah segala kejahatan yang kita bisa beli hari ini. Nyawa dengan mungkin nilai bagi Tuhan tidak ada nilai, tapi bagi manusia katakan, oh saya membeli apa yang saya ada saat ini, saya bisa belikan semua, tapi nggak bisa beli panjang hidupnya. Ya, hidup dengan berkelimpahan. Hidup itu berarti di dalam saat ini. Ya, puji Tuhan. Dan sembahlah otoritas pemberi. Siapa yang memberi kita? Pemberi yang sesungguhnya, yang menciptakan, yang memberi sumbernya tak henti-henti. Ya, siapa dia? Yesus ya. Yesus Bapa yang baik dan juga Roh Kudus memimpin dalam kehidupan kita. Dan kita akan bawa, saya sebagai wisata, saya bawa Anda pergi ke Tiatira. Ya, kita lihat, jom, next please. Oh, gak ada peta ya. Tiatira itu ada di sebelah barat pergi, yang saat ini dalam 7 gereja adalah paling kecil Tiatira. Tapi sebelum kita mulai, bolehkah saya minta semua saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca bersama dengan berdiri sebagai hormat kepada firman Tuhan. Dan Anda ganjil, saya genap ya. Ya, 1, 2, 3 bisa lihat ya. Dan tuliskanlah ya. 1, 2, 3, ayo. Dan tuliskanlah. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu, baik maupun imanmu, baik pelayananmu, dan maupun keteganganmu. Dan aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ayat 21, lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Next, Joyce. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Oke.
ayat ke-26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ayo. Ayat 28, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Ayat 29 sama-sama kita baca. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Diberkati, sila duduk saudara yang dikasih Tuhan. Amin. Ya, diberkati orang yang membaca dan menenungkan firman Tuhan. Ya, setiap hari kita sibuk dengan pekerjaan kita ya, untuk mengerjakan untuk keluarga kita, mungkin untuk masa depan kita, untuk apapun yang kita rencanakan. Tapi apakah nanti kita bisa lupa ataupun apa yang bahagian yang paling penting di dalam hidup kita? Ya, mari kita lihat di dalam Tiatira. Tiatira adalah salah satu daripada 7 gereja yang Tuhan katakan kepada Yohanes untuk bertulis surat kepada 7 gereja. Dan Tiatira adalah tidak sama dengan Efesus, besar sekali gerejanya, semuanya kaya, cukup semuanya. Mereka semuanya berlakukan dengan baik sekali, dengan ketekunan mereka, kerajinan mereka, dengan semua sekali dengan baik. Hanya satu, itu kasih yang mula-mula. Mereka bisa memberitakan, tidak berkompromi. Kalau dosa itu adalah tetap dosa. Kalau orang yang katakan mujizat Tuhan, itu adalah mujizat Tuhan, bagian Tuhan, porsi Tuhan. Ya, mereka semua bagus. Tapi apa dalam gereja Pergamus itu juga bagus, baik. Mereka ada komplit, mereka semua ada. Ya, hidupnya semua orang sangat cantik di dalam gereja gedung mereka. Walaupun mereka miskin, mereka tidak mudah terpengaruh karena orang yang cantik gerejanya, semuanya serba ada. Jadi mereka terikat dengan itu semua, harta duniawi. Tidak. Dan saat ini juga, apakah Tuhan tertinggal ya? Kalau Tiatira itu kecil sama sekali, tidak ada orang lihat pandang karena kecil, gerejanya kecil, ya mungkin mobilnya kecil, semuanya kecil, orangnya pun kecil, semua mata pencarian mereka kecil sedikit. Tapi Tuhan berikan kata-kata yang paling panjang antara 37 gereja, yaitu di Tiatira. Ya, berarti Tuhan tidak memandang saat ini kamu jabatan apa, kamu peroleh hasil apa, sekalipun baik di mata manusia, ya tidak. Tuhan melihat hanyalah semua adalah sama berharga di mata Tuhan. Katakan setuju? Amin ya. Semuanya masih semua relevan kepada Tuhan, semuanya. Tidak ada yang orang lihat, oh gereja Tiatira ya saat ini ya kecil. Tidak ada. Ya mungkin di jalan kita nggak ada AC, nggak ada bumbung, ya bisa pindah ke sini, ke sana, nggak ada tentu, ya. Tetapi percayalah, orang yang seperti itu, gereja seperti itu, mereka akan sangat menjadi berkat kepada waktu itu, karena mereka sesungguhnya tidak terpengaruh oleh segala kondisi. Mereka bisa dimurnikan, mereka bisa diproses, dibentuk. Gak jadi masalah. Ya, orang yang seperti itu, saya percaya juga orang yang bisa melewati sakit, susah, apapun itu, dan kemudian dipulihkan di Tuhan, karena Tuhan akan menuntun orang seperti itu. Dan bisa juga lepas daripada proses itu, gampang sekali untuk memindahkan dia ke tempat lain supaya bisa dia tidak hidup di sana tempat. Tapi saya percaya semuanya, kalau diizinkan Tuhan, kita relakan bekerja sama dengan Tuhan yang hanya kita letakkan. Marilah kami yang letih lesu, Dia akan ringankan beban. Maka kita akan terus berjalan bersama. Kalau kita mau saja, Dia tidak memaksa kita. Ya, siapa yang bertelinga hendaklah aja mendengarkan. Ya, apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Next please. Dan di dalam kota ya ada ya. Nah, mari kita jalan-jalan di situ.
nanti ada waktu, ya puji Tuhan kita bisa ke sana lihat mungkin neruntuhan yang saat ada ini ada, yang seperti di Pomtal itu dikatakan heritage ya, kita punya sejarah tanggal bulan 7 ayat bulan Juli. Jadi adalah itu khas khusus untuk orang Pineng menikmati sejarah Pineng yang tetap sama seperti itu ya. Saya percayakan waktu itu yang kita berkata antara Tiatira yang mungkin waktu itu paling kecil ya, paling tak nampak, tak gitu. Tapi kalau orang yang bagaimana orang yang mau datang menyerang, katakan yang paling besar adalah Vulkanus, harus dia melewati Tiatira juga. Kalau Tiatira tidak berfungsi sebagai penghantar message, ya kami diserang ya, juga Pergamus juga akan dihabisin. Jadi kalau kita lihat dalam hidup kita, kalau kita rasa kita melawan pikiran apa yang iblis coba tanamkan, kamu ini siapa? Nah, kamu ini anak Tuhan namanya, tapi apa kamu buat? Ya, apakah itu Tuhan senang sayangmu kamu? Apakah itu Tuhan yang kamu kenal? Ya, betulkah? Benarkah ini Tuhan? Ada banyak loh Tuhan. Ya, kalau kali ini katakan yes, saya anak Yesus, Jesus ya, dalam nama Tuhan Yesus yang Tuhan berikan kita kuasa, makanya kita akan pastinya melewati ya, Tuhan akan memimpin kita ya. Pergamus, so kita bagi tahu kepada Pergamus kalau orang serang ya, itu jadi fungsinya. Tidak semua orang ada fungsinya, kata Tuhan semua orang unik. Saya percaya semua gereja pun unik. Mereka ada masing-masing kelebihan kelemahan. Ya, gereja ada, manusia ada, binatang ada. Maka kita lakukan itu, perbaik mesin basuh, perbaik itu electrical, semua ada. Kalau cok dia plastik, kelebihan dia apa? Bisa jatuh, lempar berapa kali pun nggak bisa pecah. Tapi dia nggak bisa, kelemahan dia nggak bisa panas. Ya, nggak bisa untuk water heater, air panas, dia lebur. Dan kalau dia guna plak yang seramik, dia bisa tahan panas, dia tahan sekali, tapi nggak tahan jatuh. Sekali jatuh, pecah jadi dua. Ya, puji Tuhan, semuanya ada fungsi. Jadi biarkan Tuhan buka mata kita, semuanya amat penting. Maka hari ini Tuhan kata saling melengkapi ya, saling mengasihi, saling menegur, saling menasihati. Karena sesungguhnya Tuhan tahu apa yang Tuhan ciptakan, ada kelebihan dan kelemahan, dan Tuhan akan berikan kemasukan bagi orang yang mencari Dia. Ya, amin, setuju? Ya, mari kita lihat lagi apa yang Tuhan maukan kita, yang exciting hidupnya. Bukan seperti itu. Ya, rutinitas datang kerja, datang karena saya bercita-cita datang ke Malaysia kerja, saya datang ya nanti sudah sampai masa sudah bosan, saya mau pulang. Nggak ada visi dan misi. Tapi hari ini marilah saudaraku kita minta kepada Tuhan yang Maha Esa, Dia tahu persis untuk kita, anak-anak saya khusus. Ya, khusus, bab khusus. Saya belajar apa yang khusus untuk saya. Anda belajar apa yang khusus yang Tuhan berikan kepada Anda. Katakan amin. Haleluya. Kamu ada bisa jadilah garam dan geram di dalam keluargamu. Ya, di dalam lingkunganmu. Ya, sebelum terang itu menjadi berbalik kepada gelap yang datang mencari kita ya. Ya, puji Tuhan, sembahlah otoritas selagi adalah sumber memberi kehidupan sesungguhnya kepada kita. Nah, ayat ke-19. Dan next please. Guys. Yang terkotor, yang terkecil yang dikatakan di sini explain-nya. Jemaat ini di kota terkecil, tapi surat Kristus kepada jemaat ini terpanjang. Ya, paling panjang sekali. Bukan yang kamu kecil, saya kamu sedikit saja. Karena kadang kamu sedikit, saya sayangi kamu sedikit. Tidak. Tuhan lagi lebih utamakan ya, puji Tuhan. Di Simena dapat 4 ayat saja, Pergamus 6 ayat, dan Sardis 6 ayat, Philadelphia dapat 7 ayat, Laodikia paling banyak 9 ayat, tapi Tiatira dapat 12 ayat. Ya, dan itu tempat tinggal salah seorang namanya Lydia. Ada siapa nama Lydia? Yang ada ya, puji Tuhan, tapi bukan Lydia itu ya. Ya, samalah puji Tuhan. Saya percaya Yesus namanya siapa? Namanya siapa Yesus?
Ya, mungkin kita lupa nama Yesus Savior adalah penyelamat, ada maksud. Saya percaya Lydia atau siapa nama pun Anda saat ini, saya rasa semua orang tua akan bagi. Ya, khas untuk orang Yehuda, yaitu Israel ya. Mereka berikan Yahudi, mereka berikan nama anak pasti ada maksudnya. Jangan namanya asing akau anak, karena mereka bagi ada nama akau pun adalah anjing. Nanti ada lagi nama-nama lain. Ada maksud, bawa maksud. Dan di situ dikatakan Lydia penjual kain ungu, ya Tuhan buka hatinya dan rumah tangga yang dibaptis dan menjadi tuan rumah bagi Paulus dan rekan-rekannya. Ya ada banyak versi ya, orang kita cari di internet kan Google. Ya, kita percaya bukan saja porsi mungkin Tuhan itu kurang, kita semua search Google percaya, tapi di sini dia tulis banyak. Tapi salah satu kita semua para datang dengan satu kesimpulan bahwa mereka menjadi tuan rumah bagi orang, ya untuk orang yang rumah Tuhan, bagi Paulus dan rekan-rekannya. Di Kisah Para Rasul 16, 14 hingga 15. Keempat, Tiatira adalah gereja di mana wanita juga berada. Waktu orang yang percaya ada, juga ada dengan orang wanita Isabel. Dia lawan dengan Lydia ya. Ya, saya berharap semua akan berusaha menjadi wanita yang seperti Lydia. Kita lihat next. Joyce. Next, karena ungu, kain ungu. Kalau di Malaysia, maaf kalau nggak ada kereta kuning ya, betul? Kuning sebelum ini nggak ada, karena dia berlambangkan raja-raja. Ya, emas itu raja-raja, betul ya? Itu, ya, apakah betul itu warna emas yellow? Sebelum ini tidak ada. Ya, mungkin dia melambangkan lepas sekian lama, mungkin saat ini juga ada yang putih. Yang putih datang melambangkan kesucian ya. Orang suka putih. Saat ini semua orang putih. Dulu orang kata putih itu biasa-biasa. Sekarang semua orang putih, kelihatan lebih besar. Apapun yang kita beli, mobil apapun ya. Karena saya percaya ungu itu ada bawa maksud pada ketika itu. Ya. Di sini tulis sejarah gereja mencatat masa Pergamus penyusupan sudah ada praktik doktrin lain yang mengatakan ada ibu menjadi ratu karena dia adalah yang melahirkan anak Tuhan gitu ya. Jadi dia diangkat menjadi lebih tinggi. Ada juga yang Mormon, waktu itu tidak ada lah ya. Saya dikatakan hari-hari ini ada juga orang mengangkat kesamaan dengan Alkitab. Dan juga orang katakan Alkitab itu dibawa lagi karena ada lepas ini ada data yang baru. Jadi dari persetujuan semua orang percaya, memang itu tidak bisa. Kalau kita toleran, kita mengasihi saudara, kita mengasihi semua, Tuhan tunjukkan belas kasihan, ya semua kita terima. Tetapi satu toleran yang tidak bisa kompromi adalah dosa, tidak bisa. Dan juga akulah jalan dan kebenaran, tidak bisa orang yang datang kepada dia. Yang itu adalah orang yang berotoritas, orang yang datang. Ya hari ini kita kerja di mana? Dibilang publik. Orang yang bos datang, mereka hanya keluarkan kenyataan, kamu tidak boleh lakukan ini. Karena dia ada otoritas. Dan saat ini saya percayakan Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, juru arsitek kita, segalanya sumber segala buat kita. Dan bisa dia tahu apa yang terbaik buat kita. Amin. Dan harus menjadi terang dunia. Gereja yang seharusnya menjadi terang dunia dikatakan Yesus di Matius 5 ayat 13 hingga 16 yang dimana kita harus menjadi terang garam dan asin. Ya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, apakah itu diasinkan? Ya, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula tidak orang letakkan pelita itu di bawah kaki, harus diletak di tempat yang kelihatan. Dan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ya, bercahayalah tetap supaya mereka dapat melihat perbuatan baik-baik.
Apa itu? Memuliakan Bapamu yang di surga. Maaf ya, harus tukar lagi besar. Jadi fokus, biar dapat kita fokus dengan apa yang Tuhan maukan kepada kita. Ya. Ya, next choice, thank you. Ya, William Barclay. Dari tulisan yang ditemukan kita, cerita sedikit, ialah mereka menjualan bagaimana penyusupan itu datang. Yang kalau saya belajar dari Malaysia di sini negara saya yang lahir, dulu adalah orang Laksamana Cengho. Mereka sejarah, mereka datang, mereka bawa pedagang, mereka berjualan bisnis sambil mereka memasukkan memeluk agama. Apapun mereka bawa sekali datang dari India, dari mana. Yang saya baca Chinese itu ada juga orang yang paling Confucius, yang adalah yang paling berakhlak mulia dan juga pikirannya sangat bagus. Orang tanya dia, di manakah orang holy, orang kudus? Mereka kata ada di barat. Makanya ada orang pergi ke barat. Yang kalau kita lihat ada yang cerita dongeng, mereka pergi ke barat untuk ambil kitab. Ya, ambil kitab. Ada yang boleh terbang, bisa pecah, mereka lahir. Monyet itu lahir daripada batu. Kemudian ada juga babi yang BPK yang boleh bisa berjalan bersama dengan Sami, naik kuda. Mereka pergi karena mereka percaya bahwa ada pahala mereka lewati. Mereka akan percaya, mereka ada kuasa ajaib terbang, ada bisa sekali terbang naik atas awan, bisa berjalan. Tetapi apa yang katakan Sami itu adalah supaya mereka bisa menempuh jalan yang penuh dengan monster, dengan makhluk halus, dengan setan, dengan apapun mereka harus lewati supaya mereka bisa mendapat kitab itu dengan cara yang benar. Ya, kalau dalam perjalanan itu ya dia dilindungi oleh orang yang bisa tukar berubah 72 ya. Jadi untuk melindungi itu adalah jalan yang mereka bisa lewat, mereka rasakan benar. Mereka mau cari apa? Hanya untuk buku suci ya, buku panduan, buku hidup untuk kita. Dan apakah hari ini kita sudah ada ya, payah tempuh simple. Kalau datang kepada Bapak Tuhan itu siap mendengar setiap kita. Tak perlu kita cari susah. Yang hanya setakat kita katakan, ya Tuhan, apa yang kamu mau bicara kepada saya, silakan. Dan saya mau berintim selalu bersama denganmu. Dan dia akan berkata kepada kita melewati apa? Melewati firman kita yang hidup. Ya, orang pergi sampai ke jauh, dapat pula dari ambil yang macam-macam, ada dari yang India masuk. Dan kami juga mungkin dari cara-cara yang lain semua. Masing-masing hanya satu, karena mau cari Tuhan, kebenaran Tuhan. Ya, katakan kebenaran atau kebenaran. Ya, orang Ambon ya. Oke. So, percayalah semuanya itu ada maksud, bahwa maksudnya untuk supaya dibentuk, diproses untuk setiap kita. Kalau orang yang rajin, yang tekun, Tuhan puji. Serikat dagang, mereka datang, mereka jualan, saling menguntungkan dan melayani. Dan mereka buat rumus dalam Wahyu dalam 1 hingga 5 bab pasal. Jadi mereka katakan itu mereka jual apa? Ada para ahli celup, perajin tembikar, pembuat roti, pedagang budak, ada yang lain juga dikatakan oleh Yakub di PD Kuroin. Ya, dalam kota ada banyak serikat seperti tukang penjahit pakaian, kaca, semua tertentu. Dan mereka tiap-tiap perkumpulan itu mempersembahkan diri kepada dewa atau dewa tertentu. Dengan demikian segala usaha terikat kepada persembahan berhala. Karena orang yang datang, kalau kamu tidak sama dengan saya, iman dengan saya tidak mau berniaga dengan Anda. Ya, jadi mereka terikat dengan serikat perdagangan. Jadi harus mereka setelah tidak langsung mereka apa? Mereka terpengaruh ya. Mungkin secara halus ya. Karena mereka tahu bukan mereka setan yang paling besar, iblis ya, iblis setan. Saya tidak tahu kontrol mereka.
Tapi mereka melakukan di gereja mana-mana pun tak bisa mereka belokkan, tapi mereka gunakan secara halus, ya. Dan orang yang menjual di sana, dia seorang yang menjadikan berkat, ya, buka hati untuk Tuhan dan menjadikan rumah untuk orang seperti Paulus dan rekan-rekan. Dan di sana ungu tua itu melambangkan, next please, adalah untuk kain yang mengagumkan daripada pembesar-pembesar. Dan juga di dalam buku Daniel yang kita lihat, next please, Daniel, buku Daniel berkatakan, lalu atas kita Belshazzar dikenakan kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan dia di dalam kerajaan dia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Next, lagi apa yang kain daripada kain ungu tua dari Mordekai, ya, dari ungu muda, dan dibuat mereka lah pakaian jabatan yang dipakai serta kala kebaktian di tempat kudus. Mereka pakai pakaian kudus untuk Harun, ya, ungu, semua kain ungu, ya, purple, ya. Ada seorang kaya selalu berpakaian jubah ungu. Dan next lagi, ya, seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia, ya, mendengarkan, dia seorang penjual kain, beribadah kepada Tuhan, membuka hati, memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Next. Dan kita lihat waktu di dalam Markus 15 ayat 17 hingga 18. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, salam, hai Raja orang Yahudi. Halo. Ya, macam gitulah, lebih kurang, ya. Ada apa maksud? Ya, saya percaya sangat memberkati. Ada apa maksud? Ungu, ya, ungu itu bagus, yang putih, iya. Dan ayat ke-20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Ya. Isabel itu lawan dengan pribadi Lydia. Ya, Isabel itu nama bukan dia jahat. Ya, di dalam keluarga kita bukan atas bapak yang selalu mabuk. Ya, kita benci bapak. Kalau mama itu selalu mau meneleter, kita benci mama. Ya, tidak ada kata-kata yang menyokong kita, ya kita benci dia. Tidak, karena sesungguhnya dia bukan manusia, ya. Jangan lupa, penguasa di udara. Musuh kita adalah penguasa di udara. Kita hanya sepakat bagi tahu kepada orang itu, berkatakan kita bukan membenci Anda, tetapi kita membenci perbuatannya. Ya, itu dosa. Kita tidak kompromi, ya. Jangan kita katakan saya membenci Anda, karena kalau membenci seseorang tidak bisa datang kepada Bapa. Yang itu dikatakan Bapa, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Nah, yang salah satu, ampunilah saya seperti juga saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Jadi kita tidak membenci, saudaraku. Kita tidak belajar sesuatu yang membenci, yang tidak bisa datang kepada Bapa. Jadi kita harus mengasihi mereka, harus mengatakan kebenaran bagi mereka. Ya, nggak bisa, ya, kita bukan benci Anda, kami tidak benci anak kita main. Tetapi kita benci apabila dia main tidak tahu waktu untuk makan, mandi, tidur, semua nggak bisa. Kita dengan serangan. Kadang satu kali, mungkin ya lembah lembut kali kedua. Dan kali ketiga kita datang lagi, kita sudah bagi amalan dan bagi tahu dia sudah merah itu. Merah itu sudah naik, ya. Jadi sudah datang, kita akan bagi tahu dia dan kita akan mengajak, mendidik. Walaupun seolah-olah kita kelihatan sebagai orang jahat, tapi persis apa yang Tuhan katakan kita lakukan supaya nanti generasi itu tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Walaupun
Saya percaya kalau saat ini nggak bisa kita lihat dengan baik mata rohani kita, mungkin di saat ini dalam usia siapapun sama kan, kita dalam kecil, dalam besar, prosesnya psikologi mungkin akan memberontak. Ya, ketika memberontak, percayalah dia mau pilih yang mana satu. Las-las itu, kalau saya percaya, yang las-las jahat itu sebutu-butu jahat sekalipun, sebelum dia meninggal dia akan merasa kesal. Ya, akan berkatakan apa yang baik. Ya, seperti kawan saya yang dia berkatakan kepada saya, kalau boleh saya tidak mau uang karena dia sudah peroleh banyak uang. Dia kata dia mau kesehatan karena dia sudah ke dalam stadium keempat dan dia meninggal. Dan di situ saya tahu bukan saja dia, sebelum dia, tokoh-tokoh sebelum semua bagi tahu. Pagi hari ini anak saya kata dia mau masuk air panas. Dia tak tahu itu panas. Saya cuma bagi tahu itu panas. Nah, jangan masuk ke dalam plastik. Itu panas. Langsung dia tinggal dia ambil mulai satu. Seolah-olah tokoh yang sebelum ini memang luar biasa. Dia mau kita hidup. Tuhan Yesus mau kita hidup. Dia kata, dia lakukan, dia datang. Dan dia sudah tunjukkan tokoh-tokoh itu. Dan saya dipercayakan, saya difahamkan oleh Tuhan bahwa kalau dulu bagaimana, kalau Tuhan Yesus tidak datang bagaimana mereka diselamatkan. Diselamatkan bagaimana? Saya ada pertanyaan. Adakah apa pertanyaan Anda saat ini juga? Kalau orang yang tidak kenal Tuhan bagaimana? Mereka ke neraka. Ya tidak. Tuhan kata mereka akan melewati dengan apa yang sertakan dengan perbuatan mereka masing-masing. Karena Tuhan itu adalah adil. Hakim itu adalah adil. Manusia tidak ya. Manusia, hakim itu bisa masih manusia, bisa mungkin juga bisa nyimpang ya. Karena apa yang dikatakan, kalau ketika kita kompromi dengan dosa, maka itu maka kita buat sesuatu adalah kalau berasal dari sendiri mungkin boleh banyak kesilapan. Kalau di dalam Tuhan kita mengasihi Dia, sungguh-sungguh Tuhan beri kenal semua rahasia. Tidak ada rahasia di dalam Tuhan, tidak ada rahasia ya. Ya kalau rukun santai, ya semuanya rukun. Bomo, ya sampai boleh dirasuk halus. Bagaimana harus mereka ambil colok? Bagaimana caranya untuk masuk dirasuk? Ataupun ada mantra harus dibacakan. Ya sangat sulit ya. Tapi percaya dalam Tuhan nggak sulit, gampang. Begitu kita percaya, kita relakan, Dia akan masuk tinggal, Dia akan memimpin kita. Dan seperti kita pergi kepada guru kita ataupun leader kita, supervisor kita, manager ya. Kalau bukan bahagian saya sudah tahu, saya bagi tahu saja. Ya, saya tidak bisa kerjakan, apakah kamu boleh bantu saya? Saya tidak ada jalan lain. Tapi kita tanya, maka dia akan bagi tahu, iya ada. Nanti saya tukarkan, gantikan Anda dengan yang lain. Ya, dia yang uruskan. Kalau kita percayakan, kita katakan kepada orang tua kita, dan mereka akan berikan apa yang boleh untuk setiap kita. Setuju ya? Atau benar? Kita apa ya? Nah, puji Tuhan, apa yang dikatakan di dalam firman selalu menguatkan kita, melengkapi kita. Ya, intinya adalah kita datang kepada Tuhan, jangan ragu-ragu. Orang datang, apakah benar? Ya benar. Orang siapa nama Grace? Ya siapa nama Anda? Sister? Dan nama si sister? Ya siapa nama? Siapa nama? Ya last year. Ya. Tuhan sayang Anda last year. Ya Tuhan kata kamu sangat luar biasa dahsyat. Engkau Dia sayang, Dia kasih setiap waktu. Apakah kamu mau berikan waktu kepada Dia? Ya kalau kita berikan kepada Dia, maka Dia akan memberikan porsinya semakin kuat, semakin diurapi, semakin wow. Apa yang dikatakan Tuhan benar, semakin luar biasa mengalir dalam hidup saya. Oh, saya semakin maulah menjadi berkat. Hidup ini gampang ya, kalau lewat jam juga begitu lewat saja. Tapi saya percaya Tuhan sanggup. Orang ini penting. Kita tidak tahu talenta. Saya tidak tahu, saya tidak kenal Rastul, tapi Tuhan Maha tahu.
Saya tahu orang seperti bapak-bapak, ibu-ibu di sini, saya sangat grateful. Saya sangat berharga, sangat penghargaan buat mereka karena mereka memberikan waktu dan mereka juga mereka boleh menjadi sosok contoh untuk setiap kita yang percaya. Ya, sebuah gereja yang sehat ada orang tuanya. Orang tua itu sosok seperti mereka lah. Saya percaya mereka akan menjadikan kita sebagai orang yang contoh. Gak bisa kita cakap banyak kan. Orang yang cakap mungkin ya di situ banyak. Tapi lihat kehidupannya bagaimana. Ya, saya percayakan kita tidak tahu berapa lama bapak-bapak, ibu-ibu ada di tempat ini, mungkin ditransfer ke tempat lain atau Anda juga. Tapi hargailah apa persekutuan yang di dalamnya, karena Tuhan yang satukan kita. Kita percaya tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Semuanya Tuhan izinkan dan Tuhan memperletakkan dari satu tempat, ya. Dan kita doakan tempat itu menjadi sejahtera dia, miliknya kita juga. Amin. Ya, dan tambah panjang, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat dari zinanya. Isabel itu adalah dari Etbaal, Raja Sidon. Dia berhala, dia membawa masuk, dia berkawin dengan Ahab, Raja Ahab. Dan tanpa sadar Raja Ahab itu, dia kalau disuruh untuk menyembah berhala, mungkin saat itu terjadi lah ya, waktu itu kita tidak tahu. Dan Tuhan itu sangat jealous ya, salah satu. Dia jealous karena dia adalah satu yang mengasihi setiap kita, dan dia mau juga hati yang sepenuhnya, karena tidak ada yang setengah-setengah. Jadi dia mau, ya mau, katakan mau, ya mau, kita mau. Apakah Anda mau mengasihi dia? Sedangkan dia mengasihi Anda. Ada dewa-dewa yang lain atau Tuhan yang lain katakan dia mengasihi Anda? Tidak. Ada saja yang Tuhan Yesus mengatakan I love you, sampai dia memberikan nyawa. Ya, kawan yang memberikan nyawa kepada kita. Ya, gampang ya, ada seperti orang itu. Karena Tuhan memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat dari zinanya. Dan next, jangan biarkan dosa berkembang di tengah-tengah kita dan mendatangkan penghukuman bukan hanya bagi yang melakukan perbuatan dosa. Apalagi kita generasi, kita mungkin pikir tak apalah, saya yang mati tak apa, saya yang dibuang tidak apa. Bagaimana dengan generasi kita yang akan datang? Ya, Tuhan akan berkati kalau kita datang kepada dia akan berkati dari generasi ke generasi. Tetapi kalau kita lakukan sesuatu, terkutuklah. Kalau lihat Isabel, dia dari kutukan, dari juga ada dari yang kita baca Alkitab, ada juga orang yang terkena kutukan dari generasi 3 generasi. Jadi tidak gampang ya. Kalau saya saat ini, orang tua saya kawin 2 kali, saya tidak mau ada seperti itu di dalam generasi. Bagaimana saya serahkan kepada Tuhan, saya mencari Tuhan, berikan apa yang kami ada saat ini, supaya kami berharapkan berkat dari Tuhan. Karena hidup ini hanya sekali. Ya, puji Tuhan. Dan barang siapa menang melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, ya kepadanya. Kita bisa lihat orang yang cari belian. Cari belian itu bagaimana? Harus kita main game. Ya, ketuk. Kita lihat dalam masih ada belian banyak, tapi dia ketuk di mana tempat yang belum ada. Dia sampai ke situ. Padahal itu belian sudah ada di sini saja. Kalau dia henti sertakan ini, apa yang dia dapat? Dia dapat sulit, susah, apapun dia dapat adalah negatif. Tapi sesungguhnya kalau dia berterus, dia akan dapat apa? Berlian ya. Dia akan dapat apa yang dalam kehidupan ini. Jangan kita henti setengah-setengah. Kita henti setengah-setengah, sia-siakan saja. Kita henti setengah. Kita belajar setengah, tak jadi. Kita belajar kungfu, ya setengah, tak jadi. Karena setengah, talinya belum sampai.
dan kita belajar dari pilot. Ya, helikopter belum lagi. Jadi setengah-setengah bahaya. Itu lagi sia-siakan waktu. Kalau kita tak mau habiskan waktu, kita habiskan apa yang disampaikan, apa yang dimulakan, kita akan sampai ke akhir. Tuhan itu orang yang bertanggung jawab, Alfa Omega, dia dari awal sampai ujung. Matahari ini hari datang, besok datang juga. Nggak ada tiba-tiba nggak datang. Jadi kita harus juga seperti juga yang dikatakan, Tuhan mau kita terus, dia mau melengkapi kita terus, pegang kepada dia erat. Jadi pasti dia tidak akan biarkan kita menjadi yatim piatu. Dia akan pastikan kita menang ke atas kehidupan kita yang saat kita hadapi. Anda maupun kesulitan, kesusahan apapun itu, Tuhan tahu. Dia katakan, aku tahu. Ya, saya tidak tahu, Tuhan tahu. Ya, jangan lihat ya saya ya. Ya, Tuhan tahu. Dan kepadanya lah, kalau apa orang yang habiskan, dia akan berikan bintang timur. Bintang timur itu apa? Akan kukaruniakan bintang timur. Bintang timur itu sesungguhnya Tuhan Yesus ya. Dia memberikan diri kepada kita. Dan tidak ada nama lain yang diberi selain daripada di bawah kolong langit adalah Yesus. Dan apakah kita mau bertukar? Bertukar. Jangan kita bertukar dengan apapun. Oleh karena terang dan sesungguhnya sudah memberikan kita lihat kebenaran. Ya. Orang yang melihat Frankie Xiaobing yang tidak tahu ceritanya, mungkin cerai kawin, kemudian jangan kita menghakimi karena di saat ini pacarnya mungkin teman umur hidupnya dapatkan bukan hakiman dari kita. Ya, lebih lagi Tuhan tidak tulis dalam Alkitab kita untuk menyerang apa agama pun. Ya, yang penting kita sendiri. Anda dengan saya, hidup Anda dengan saya. Ya, di dalam gereja di Yakira, mereka semua bagus. Tuhan puji mereka. Kamu tekun, kamu rajin. Ya, kamu rajin buat apapun. Gak gampang kamu tak dapat minta sedekah. Enggak. Kamu rajin, kamu full, sempurna. Kamu bisa kendalikan. Tuhan kata burung-burung di udara pun dia pelihara. Apalagi Anda yang begitu berharga. Amin. Ya, jangan jangan sekali terjebak dalam negatif. Ya, negatif itu membiarkan kita, memutus asalkan kita, mengecewakan hidup kita, dan kita angkat tangan serahkan kepada iblis. Ya, jangan ya saudaraku yang dikasih Tuhan, dan siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, Roh itu adalah kebenaran, penghibur. Ya, sayang Anda. Ya, saat ini yang ada grup ya. Ya, Tuhan sayang semua. Ya, marilah kita. Belum kita ada keluarga macam mana. Kalau keluarga itu bagaimana? Saya boleh bagi tahu ataupun boleh bertanya bapak-bapak, ibu-ibu. Yang kita ada adalah saling. Ketika kita habis akal, ya, kita datang kepada Tuhan, kita tahu yang terbaik, kita kasih. Walaupun watak kita kadang seperti jahat, ya, kita dicemooh, tidak apa, itu anak kita. Dan apa yang Tuhan lakukan adalah dia dicemooh ketika dia disalibkan, dia diolok-olok, dipermalukan, ya, diejek-ejek. Kamu ini raja, ya. Apalagi bahagian kita kalau di dalam keluarga nggak bisa macam mana dengan di luar, ya. Malu dengan Yesus, ya. Yesus nggak malu mengakui kita, Anda dengan saya adalah anak sebetulnya sangat berharga. Dan itulah, kalau kita ada keluarga, jangan kita putus asa, ya. Tuhan ada di dalam setiap persoalan kita, setiap situasi dimanapun kita ada, di dalam pekerjaan kita, dimanapun tidak ada harapan kamu rasakan dengan mata manusia, dan kacamata Tuhan lihat, disitulah kelemahan Anda, disitulah kekuatannya. Ya, setuju saudaraku? Ya. Dan Tuhan akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Bukan kata saya, tapi katanya Tuhan Yesus kepada Yohanes, ya, ketika ada di Patmos dituliskan. Dan relevan pada hari ini juga.
Kalau kita dalam kehidupan kita perhadapkan banyak generasi yang tak tergoncangkan. Ya, tahun 70-an mungkin, tahun bapak-bapak, ibu-ibu, cucu-cucu, daya tahannya bagus dari awal sampai ujung. Ya, semuanya setia melakukan satu pasangan. Hari ini mulai orang gak suka saya, gak apa, serahlah, ataupun kita tinggalkan. Yang penting kamu senang, saya senang, kita setuju bersama kita pergi. Ya, kamu masih muda, saya masih muda gitu. Apalagi kalau kita sia-siakan, kita belum kenal dengan dia lagi. Ya, mari kita belajar mengenal dengan dia. Dan pada hari ini mari saya undang musik supaya tadi kita belajar lihat gereja yang dari Efesus adalah gereja yang besar. Mereka ada segalanya. Mereka rajin sangat sekali. Mereka dalam pelayanan mereka maupun di dalam gereja, maupun di keluarga, maupun di mana-mana lingkungan mereka. Mereka sangat rajin. Tuhan katakan dia tahu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu, imanmu kalau nama Yunani ya, pistis itu adalah orang kata faith itu percaya, iman. Kalau faithful itu setia dalam perkataan Inggris. Ya, faithful, setia melakukan. Yes. Dan berarti gak bisa kita diombang-ambing kan, karena kita mudah. Kalau lihat orang apapun, saya tahu bukan kata saya, Tuhan kata. Ketika orang kata kamu percaya Tuhan, ya percaya sungguh-sungguh, ya. Tapi ketika kita mau cakap iya, sudah ada orang yang percaya mati di sebelah kita, ya kan. Hidupnya dideritakan, yang kita lihat, wow, luar biasa sekali. Macam mana saya boleh tahan ya Tuhan. Kalau saya mau percaya kamu, nanti diperhadapkan dengan masalah yang sulit, yang susah sekali di sebelah saya, yang itu Antipas. Ketika dia percaya, dia mati. Banyak orang mati. Karena Tuhan tahu mereka persis bahagian mereka boleh sampai ke sana. Jadi Tuhan tidak akan melebihi apa yang kita beban, hook yang berlainan yang kita pegang setiap kita, tidak akan lebih. Jangan takut. Karena sesungguhnya bagi orang mungkin saat ini hidup adalah untuk Kristus, mati adalah menguntungkan dia. Betul juga ya. Apa pertanyaan Anda pada hari ini? Kalau saya diperhadapkan seperti itu, saya tahan sekali. Saya tidak bisa, tapi saya terus tahan apa yang Tuhan katakan. Sampai saya pikir ada pikiran seperti itu, ya Tuhan ambillah nyawa saya. Karena sesungguhnya gak bisa ya. Kalau saya dapat penyakit yang sangat mengerikan, ya Tuhan tak sanggup saya lagi. Tapi terus ambillah saja. Saya mau berada di sisimu. Saya mau memperoleh bahagian saya, kota saya yang Engkau telah janjikan kepada saya. Walaupun saat ini banyak ditawarkan, ya dengan mungkin materi, ya datanglah kepada Bomo, datanglah ke rukun orang pintar. Apakah Anda yang pilih hari ini? Saya pilih. Kalau saya mati dalam Kristus, jangan mati dalam dukun. Mati dalam orang pintar. Karena mati sekali sudah datang kepada kehakiman. Kali kedua mati kedua itu kekalahan dalam neraka. Ya. Dan mati itu semua orang bisa perlu hadapi. Dan jangan buatkan itu menakutkan kita. Tuhan kita berkata, bersukacitalah senantiasa. Dalam bersukacitalah, sekali lagi saya katakan di dalam Filipi 4 ayat 4, dia katakan bersukacitalah. Kalau orang yang selalu mengasihi sendiri, dia tidak dapat apa-apanya. Dia tak saja minta.
Dia mengasihi saya lah, mengasihi saya. Dia tidak bisa lihat apa yang Tuhan akan lakukan di dalam hidup dia, mengubah hidup dia. Dan Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Ya puji Tuhan. Saya tahu sesungguhnya tak bisa saya kendalikan semua dengan baik. Saya tahu di tengah-tengah kita banyak orang hebat. Ya, saya percaya bahwa semuanya akan dipakai Tuhan, unik, sangat penting. Ya seperti gereja yang kira, walaupun itu ke kota kecil, gereja kecil, tapi Tuhan lagi banyak berkata kepada mereka. Dan aku tahu segala pekerjaanmu, ya, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Dan aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama, benar? Ya, kamu bisa kendali mobil, sepeda, kemudian kamu kendalikan mobil, kemudian kamu kendalikan van, kemudian kamu kendalikan semakin besar, membesar dan bukan mengecil. Di dalam Tuhan selalu Tuhan mau kamu menjadikan kamu depan bukan belakang, ya, kepala dan bukan ekor, ya. Kalau kita dalam ketemuan seperti gereja Efesus, dan kelemahannya adalah kasih mula-mula. Jadi dalam sini penyusupan doktrin yang salah, jangan kita kompromi dengan mereka. Kalau kita masih mengasihi sesama, mari kita katakan yang benar sesungguhnya. Ya, terima kasih. Pada hari ini mari kita belajar untuk mempersembahkan apa yang terbaik dari kita yang Tuhan maukan, ya. Enggak sulit. Selain daripada pujian penyembahan, mengasihi Dia. Ya, mari kita di dalam doa kita. Terima kasih Bapak pada pagi hari ini sudah memberikan kami firman yang menasihatkan, menegurkan setiap kami Tuhan, supaya kami tahu Kau sangat mengasihi setiap kami, walau apapun kondisi saat kami berada, ya Tuhan, Kau tetap sangat peduli akan setiap kami Tuhan. Dan Tuhan, apa yang Anda uji kami saat hari ini, baik dalam pelayanan kami, di dalam rumah tangga kami, pekerjaan kami, apapun itu, ya Tuhan, kami terima dan kami mau apalagi, dan juga di dalam keteguhan kami, ya, supaya kami dipersiapkan supaya menjadi pribadi yang sangat kuat, ya Tuhan, yang kuat. Gak bisa ditawar-menawar, kompromi oleh dosa yang itu dari iblis ya Tuhan. Ya, kami mau kontrol dan kami mau klasifikasi bahwa Engkaulah yang kami pandang, kami sujud, kami sembah, salah satu-satunya Tuhan Yesus, Engkau juru selamat kami, ya Tuhan. Terima kasih. Berikan kami kekuatan Tuhan, dan Engkau akan berikan porsi kami percayakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Ya, sama-sama kita berdiri bersama-sama.
gereja ya Tuhan yang mau mendedahkan kepada dunia ini Tuhan. Tuhan, sesungguhnya Tuhan berikan kami, peganglah Engkau Tuhan, ya Tuhan, supaya kami tidak bisa menyimpang kiri ke kanan, berombak-ambing ya Tuhan, supaya kami tetap di dalam peliharamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, ya Tuhan. Kami mau menjadikan sebagai gereja yang kira Tuhan. Kami akan rajin ya Tuhan dalam kehidupan kami, tidak ada yang menyanyiakan waktu ya Tuhan. Kami rajin untuk mencari apa yang prioritas buat hati kami Tuhan, yaitu Engkau Tuhan. Sebab selanjutnya Tuhan akan meluruskan ya Tuhan. Juga kami mau tekun ya Tuhan dalam mempelajari kehidupan yang Kau bagikan kepada kami. Kami tidak mau Kau lemparkan kami ke dalam kesukaran besar. Kami mau bertobat dari perbuatan-perbuatan kami. Dalam saat ini kami juga berkompromi dengan apa yang dikatakan dosa itu menyenangkan ya Tuhan. Kami mau lebih memerdekakan ketika kami di dalam hadirat Tuhan. Dan kami dapat belajar hal-hal yang menguatkan, memberikan kami kemenangan. Ya Tuhan, terima kasih dengan teguran yang sesama dengan kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Bawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, menyadar hadirmu dalam hidupku. Yesus membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, menjadi hadirmu dalam hidup kami, dalam hidupku. Mari kita angkat bersama-sama dekat padamu, itu rinduku. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kamu menunggu, oh Tuhan. Haleluya. Setiap kata Kau pun menunggu.
kata-kata kami Tuhan. Kami dapat ketemukan di dalam kasih-Mu Tuhan, yaitu kasih abadi. Haleluya. Biar kami datang ya, bawa setiap hidup kami ke hadapan-Mu, menjadi ya Tuhan. Biar semua terang-Mu menerangi dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi terang dan dalam ya Tuhan, seperti yang Kau harapkan. Rencana-Mu Tuhan paling indah bagi setiap kami. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Yesus membawa sepatu, bawa sepatu, menyatakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan yang layak. Ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Pada siang hari Kau menemukan kami Tuhan. Ajarkan kami arti dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Di depan pintu nanti ada kotak persembahan yang akan kita isi. Kita masih berdiri ya, kita akan masuk. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang sebentar kami rasakan. Kami yang kosong, kami yang hancur hati Bapa, membawa hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang bekerja mengambil bagian di setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang bertindak Bapa, Engkau yang menjadi jawaban. Kami yakini, kami percaya Tuhan, setiap langkah kami Engkau atur. Kami percaya pasti Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Engkau pulihkan akan Bapa, pulihkan hati yang hancur. Kalau jawaban Tuhan atas doa-doa kami Bapa, kami tak mampu berjalan sendiri Tuhan. Engkau topang seluruh kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau dekat dengan kami. Roh Kudus jamah setiap kehidupan kami. Kami membawa hati kami Tuhan yang hancur ini Bapa. Biar Engkau bekerja, biar Engkau Tuhan ikut campur tangan setiap kehidupan kami. Juga kami Tuhan berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang telah hadir. Berkati Bapa segala usaha dalam pekerjaan, juga sebagai istri, juga sebagai suami. Tuhan berkati yang belum sempat datang Tuhan, walaupun dalam keadaan apapun atau dalam ketidaksehatan, Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, juga kami Tuhan yang bekerja di kilang. Apapun Tuhan yang kami kerjakan, biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan. Walaupun Tuhan kami bersungguh-sungguh, tetapi Bapa Engkau yang memampukan kami Tuhan. Biarlah kami bekerja sesuai dengan porsi kami Tuhan. Dan Engkau Tuhan berbicara atas kehidupan kami. Juga kami Tuhan berdoa buat keluarga kami yang di Indonesia Bapa. Berkati Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang mereka perbuat di tempat ini Tuhan. Kami menaikkan doa-doa kami. Berkati Bapak keluarga kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, yang membutuhkan pekerjaan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memulihkan setiap kami Bapak di tempat ini. Juga keluarga kami Tuhan lebih lagi Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Buat waktu yang singkat ini Tuhan, kami merasakan sukacita bersama dengan Engkau. Kami merasakan mendapat jawaban daripada Engkau. Sepulang kami dari tempat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu tetap ada dekat dengan kami Tuhan. Yang akan bekerja malam juga Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan yang double porsi daripada Engkau. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya.
kasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan supaya terima berkat dari Tuhan Bapa kita. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih persekutuan Roh Kudus Bapa Yesus akan menyertai Anda bahkan sampai maranatha dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap percaya, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu ada.